kau ini terlalu lama. Jangan membuang-buang waktuku. Hei, kau tidak bisa marah seperti itu pada anakku. Kau pikir kau itu siapa? Aku plankton, Nyonya. Ambisi kecil, ego besar, filosofi hidup plankton jika hidup di dunia nyata. Bayangin kalau ada orang yang tiap hari bangun cuma buat satu tujuan, nyuri rahasia sukses orang lain. Gagal berkali-kali, diremehkan semua orang, bahkan dianggap tokoh komedi. Tapi anehnya, dia nggak pernah nyerah. Dia tetap maju. Dia tetap percaya sama mimpinya. Dia adalah plankton. Dan bisa jadi, dia cerminan dari sebagian besar kita. Penjelasan teoritis dan analisis karakter plankton dalam kehidupan nyata. Plankton mungkin terlihat cuma sebagai karakter kecil yang suka bikin onar. Tapi kalau kita kupas lebih dalam, dia adalah cermin dari jiwa-jiwa ambisius yang hidup di tengah dunia yang keras. Ambisi besar dalam wadah kecil. Plankton adalah gambaran dari orang kecil, secara harfiah dan sosial, yang pengin banget naik kelas. Di dunia nyata, dia bisa dianalogikan sebagai seseorang dari latar belakang kelas bawah yang pengin membuktikan bahwa dia juga pantas sukses, pantas dihormati, dan pantas dikenal. Secara psikologis, ini masuk ke dalam konsep inferiority complex dari Alfred Adler, yaitu dorongan besar seseorang untuk menutupi rasa rendah diri dengan pencapaian yang luar biasa. Plankton bukan cuma pengen punya resep Krabby Patty, dia pengen validasi. Dia pengen jadi yang paling karena selama hidupnya dia dianggap yang paling kecil. Ambisi yang tertutup oleh obsesi. Di dunia nyata, banyak orang yang niatnya awalnya positif, pengen sukses, pengen dihargai, tapi akhirnya hancur karena terlalu obsesif. Obsesi bikin seseorang nggak bisa ngelihat peluang lain. Plankton bisa bikin usaha sendiri, bisa cari jalur lain, tapi dia kejebak di satu titik, mencuri resep Krabby Patty. Ini mirip banget sama orang-orang yang stuck di jalur orang lain karena terlalu fokus, kalahin pesaing, bukan, kembangin potensi diri sendiri. Dalam teori perilaku, ini termasuk physician, kondisi mental di mana seseorang terjebak dalam satu pola pikir atau strategi yang terus-menerus diulang meskipun gagal. Plankton adalah simbol dari kegigihan, yang salah arah. Kecerdasan yang kurang etika. Plankton bukan karakter bodoh. Dia jenius. Dia punya laboratorium canggih, teknologi tinggi, dan bahkan bikin AI istri sendiri keren. Tapi sayangnya, semua kepintarannya cuma dipakai buat satu hal, nyolong. Ini mirip dengan orang-orang cerdas di dunia nyata yang akhirnya jatuh dalam jalan manipulatif, licik, bahkan kriminal, karena nggak punya pondasi moral yang kuat. Dalam etika eksistensial, Jean-Paul Sartre menyebut kondisi ini sebagai bad vibe, ketika seseorang tahu bahwa tindakannya salah tapi tetap dilakukannya karena dia merasa itu satu-satunya jalan. Kesepian yang ditutupi humor. Satu aspek yang sering dilupakan, plankton itu kesepian. Nggak punya teman, nggak dipercaya orang, dan cuma punya satu pendengar setia, Karen. Ini menggambarkan orang-orang yang, karena terlalu fokus pada ambisi dan persaingan, jadi kehilangan koneksi sosial yang sehat. Mereka jadi tertutup, sarkastik, bahkan sinis. Ini sesuai dengan teori Maslow's Hierarchy of Needs, di mana kebutuhan akan rasa memiliki dan dihargai sering diabaikan saat seseorang terobsesi dengan aktualisasi diri, tapi efeknya, dia hampa, kosong. Jika plankton hidup di dunia nyata, bayangkan plankton sebagai figur di dunia nyata. Dia bisa jadi pengusaha kecil yang pengen bersaing sama brand besar tapi gagal terus. Orang yang suka ngintip rumus sukses orang lain, tapi nggak pernah bikin rumus sendiri. Individu pintar, tapi kesepian. Seseorang yang merasa dunia nggak adil padanya, dan akhirnya memutuskan untuk melawan sistem dengan cara licik. Tapi, meskipun semua itu kelihatan negatif, ada satu hal yang patut kita ambil. Kegigihan. Plankton nggak pernah nyerah. Dalam hidup nyata, karakter seperti ini, kalau bisa ngubah arah dan menyadari bahwa jalan dia salah, bisa jadi tokoh besar. Dia punya semua bahan, kecerdasan, daya juang, dan ambisi. Tinggal ditambah satu, niat baik. Kadang musuh yang kita anggap jahat,
cuma manusia yang salah arah. Dan mungkin, kita juga pernah jadi plankton dalam versi kecil. Terlalu fokus ngeliatin sukses orang, sampai lupa ngeracik resep sukses sendiri.